jam 1, jam 2 itu gue main sepeda di halaman rumah gue. Nah, suatu ketika gue ke depan, gue udah nggak enak. Nah, gue lihat kiri, lihat kanan, nggak ada apa-apa. Waktu gue noleh ke atas, di atas pagar gue itu ada kepala. Kepala doang, nih gue merinding. Ini trauma kecil anjing. Gue ngelihat dia, gue kaget dong. Terus gue pikir tuh orang. Gue senyum, dia senyum duluan. Terus gue kayak masih kaget gitu, dia ngegelinding dong anjing. Dia ngegelinding nih, kepala nih pagar, dia ngegelinding ke sini. Bahkan ini dijaga oleh ada 3 sosok. Dan itu sosok yang mungkin menjadi leluhur dari Balapan sendiri. Wow. Bentar. Ini lu ngomong sama dia ya? Sama sekali nggak ada. Lu cerita kak sama dia? Nggak ada. Oke. Kenapa tuh? Nggak apa. Halo semuanya tamu jagat, selamat datang di Jagat Mistis dan kita kembali di Ruang Tamu Jagat. Di Ruang Tamu Jagat ini kita hari ini kedatangan salah satu sosok yang bisa sosok. Bagus. Ya bisa dibilang sosok juga sih ya beliau ya, karena sosoknya ini banyak. Dan beliau ini nih dia tuh suka menghibur, mungkin kalian para tamu jagat sering tahu sudah berkeliaran di FYP kalian, entah di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube. Penuh dengan komedi, penuh dengan keceriaan, penuh dengan cibiran-cibiran gosip. Waduh. Tapi ternyata di balik itu semua, beliau memiliki backstory supranatural dan spiritual yang luar biasa. Penasaran? Langsung aja tanpa berlama-lama lagi. So this is Afan Putra. Waduh, terima kasih udah ngundang. Thank you so much. Karena ini kesempatannya, mana kameranya, yang mana. Karena ini kesempatan, karena biar lu capek-capek lu ngedit ya kan. Karena ini kesempatan, satu-satunya kesempatan saya menceritakan sisi lain dari seorang Alfa. Dan ini kita nggak usah komedi ya, ini kita serius banget ya di sini. Enggak sama lu pasti komedi. Ini serius banget ya di sini. Thank you sudah dikasih platform untuk mengungkap sesuatu yang orang lain mungkin atau netizen belum tahu Soal Afan, sisi lain seputar Afan. Sisi yang lain pada tahu sih semuanya ya, rambutnya panjang, rambutnya keriting, sisi kayaknya pada tahu semua. Ya, tapi kan? yang ini kayaknya belum pernah gua omongin dimanapun sih. Tapi sosok lu tuh apa aja sih? Ada Cindy, Ana, kalau mau dari yang dulu tuh ada Afan Junior, ada Om Jo, ada banyak deh pokoknya. Soalnya kepala gua berisik. Kepala gua tuh berisik, ada kayak mereka tuh lagi ngomong di sini, ya udah gua kalau dengerin ngomongan mereka, gue buat skrip, jadi gitu. Oh, itu jadi berbau mistis ya? Bisa jadi mungkin ya, nggak tahu. Gue nggak tahu nih, makanya kan banyak banget bisikan. That's bisikan just cuma ya komedi-komedi aja atau? Mungkin atau mungkin ada bisikan dari yang lain, gue nggak tahu sih. Oke. Gue nggak pernah ngecek dan gue nggak mau ngecek sebenarnya. Cuma gue mau kesini, nggak tahu kenapa. Jadi ini backstory-nya lucu sih seorang Afan sih, yang dimana memang menurut gue lu adalah influencer komedian juga, ya kan? Yang dimana tuh sering ngegosipin orang-orang juga dengan mulut tajamnya setajam silet ya. Sebenarnya nggak gosip sih, lebih ke nyindir. Ya kan? Ini juga channel ini kan gue sindir juga. Soon. Tapi di balik itu semua ternyata Afan ini punya backstory supranatural dan spiritual yang luar biasa. Yang kita tahu mungkin Afan ini adalah orang Bali. Oh wow. Keturunan Bali. Wow. Ya kan, dan ternyata dia memiliki garis lini keturunan seorang pendeta lah, atau mangku kali ya. Kalau di Bali ini yang begitu kental. Aduh. Lu coba dong bisa di spill dikit gak sih sebenarnya backstory lu gimana di dunia supra dan spiritual ini? Kalau gue tuh dari kecil tuh memang religius anaknya. Gue diangkat dari keluarga biasa aja. Kita tuh nggak ada keturunan yang Brahmana atau apa. Kalau di Bali kan ada kasta ya. Keturunan Brahmana itu berarti kamu adalah keturunan seorang pendeta dari dulu. Sedangkan gue tuh kalau dari segi kasta itu adalah orang sudra, orang biasa aja sebenarnya. Sudra? Iya, sudra.
Cuma kalau menurut gue pengalaman spiritualnya karena memang orang Bali dan di Bali itu kental sama hal-hal seperti ini. Di Bali itu kita diajarin namanya Trihita Karana. Dari situ dulu ya. Trihita Karana itu hubungan kita sama Tuhan, sama sesama manusia, dan sama alam. Oke. Nah, yang spiritual sama sekali. Betul. Nah, yang sama alamnya ini kadang-kadang mungkin gue terlalu dekat mungkin ya. Contohnya sama alam tuh nggak cuma sama pohon atau sama binatang, tapi sama yang hidup berdampingan sama kita juga. Oke. Pernah lihat orang Bali naruh canang di bawah? Betul, Nah, sering itu dipersembahkan bukan untuk ke Tuhan, tapi untuk mereka yang kita bisa bilang derajatnya lebih rendah atau sama dengan kita, tapi dimensinya lain. Ya, setuju. Nah, kita berbagi ke arah situ. Gue nggak tahu nih Van. Jadi waktu gue ke Bali dengan teman-teman indigo gue lah ya, dia ngerasain aura yang berbeda di Bali. Kayak aura yang berbeda itu adalah kalau di Jawa, padahal kan deket lah ya Jawa, dan Jawa tuh kayak astralnya, astral sekitar. Itu tuh kayak ya udah main kuat-kuatan aja gitu kan. Siapa yang kuat, dia yang punya tuh lokasi. Tapi kalau di Bali kayak ada aura vibes-nya tuh perjanjian, tapi perjanjiannya tuh perjanjian damai. Jadi antara manusia dan dunia astral itu tuh kayak kayak apa ya? Kayak selaras aja gitu. Bukan selaras ya. Ini vibes positif ya maksudnya ya. Kok kayaknya astral-astral di sini kayak ya udah kayak hidup bersama dengan manusianya. Balance mungkin. Balance. Nah, mungkin bisa jadi dibilang balance. Tapi karena gue tuh orang Bali yang lahir besar di Lombok dan gue bukan mendalami hal-hal itu, mungkin gue nggak tahu kayak gitu. Cuma mungkin emang bahasa yang lo cari adalah balance. Ya. Kalau di Bali itu emang kita dari diri sendiri itu, dari sisi agamanya dan budayanya juga kita emang harus apa sih namanya tadi gue bilang itu, Berkesinambungan. iya, sama alam. Harus baik sama alam juga gitu. Itu mungkin yang buat balance sekali sama yang Jawa ya. Gitu. Oke, and then dari situ bro? Dari situ jadi gue udah terbiasa nih sama hal-hal yang memang kalau ada yang kelihatan, ada yang gue lihat, ada yang gue rasa, itu udah terbiasa lah kita sebagai orang Bali, karena kita emang kita nggak pernah ngemusuhin mereka apapun itu, mau jin, mau bentuknya arwah atau apa, kita nggak pernah ngemusuhin, tapi kita berteman. Ya. Nah itu kita kayak ngejaga aja gitu jarak kita, ini upah buat kamu, jangan gangguin saya gitu. Kayak saling menghormati gitu lah ya. Tapi kadang-kadang kita ngasih upah, kayak ngasih kopi atau apa, rezeki dari kita tuh kita kasih juga ke mereka. Nah gitu, jadi kayak gue udah terbiasa hal-hal seperti itu dari SD, dari kecil malah. Sebelum SD malah, dari mimpi pertama gue juga kayak ada yang kayak begitu-begitu kan, dari kecil sampai SMA itu gue lumayan religius anaknya. Jadi di situ wah kebuka tuh, banyak yang gue lihat, banyak yang gue tahu, banyak yang gue rasa. Cuma masuk dunia kuliah udah mulai nakal nih. Nah ketika nakal tuh ternyata beruntung, gue gak tahu bisa bilang beruntung atau enggak ya. Ketika nakal itu nakal dia nakal ngerti lah ya, gak usah di eksplisitkan. Gue tuh ngerasa kayak udah hal-hal yang kayak gitu tuh ditutup. Oke. Gue nggak pernah ngerasa lagi, gue nggak pernah ngeliat lagi. Jadi gue jadi orang yang positive vibes. Gue nggak pernah takut sama sekali kemanapun gue. Gue suka kuburan, emang ada sejarahnya kalau itu. Kalau gue nggak pernah takut kemanapun, mau belusukan pun ya udah ayo gitu. Mau ke tempat yang dibilang angker ya udah ayo. Gue nggak pernah takut gitu. Dari situ kayak nggak cocok banget ya mukanya Van, sok-sok religius kok. Kayaknya gue bayangin tanda-tandanya. Ada foto yang mau lihat? Jangan. boleh nanti. Ting 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 ting. Ada, tapi emang teman-teman SMP dan SMA gue tuh tahu. Bahkan gue tuh pemimpin salah satu ketua kerohanian Hindu gitu. Saking religiusnya gitu di sana. Saking religiusnya gue dulu, dan gue tuh bisa dari pura ke pura itu benar-benar sembahyang, benar-benar konsen gitu, kayak zennya gue tuh di situ. Zennya di situ. Iya. Tapi lo sering dapat gangguan juga? Kalau gangguan sih lebih ke, gue nggak bilang itu gangguan, gue nggak akan bilang karena kita kan sesuai dengan konsep agama gue tadi, kita tuh hidup berdampingan. Itu gue nggak diganggu sebenarnya, cuma mungkin mereka sempat nampak, sempat terlihat, dan guanya risih, guanya nggak tahu itu apa, jadi guanya takut. Avan kecil waktu itu takut mungkin ngelihatnya. Avan kecil ya? Iya, Avan Tapi kecil. lu terakhir katanya waktu lu kuliah. Nah sebelum lu kuliah itu biasanya kalau di gua ya bahasanya mungkin karomah, anjay. Karomah? Karomah tuh kayak lu ada kemampuan lebih lah. Oh. Lu healing kah dulu, healer, atau lu emang dididiknya tuh sebagai apalah gitu loh, gua nggak tahu genrenya gitu. Ketika lu waktu masih religius itu, ada nggak sih kayak lu dididik sama orang tua lu untuk lebih ke arah tertentu gitu, genre tertentu? Oh nggak ada, cuma memang orang tua gue ini
dedikasinya sama beliau, sama pencipta ini emang tinggi gitu. Dari situ gue emang kecipratan spiritual dan gue ikutin itu. Gue kadang-kadang suka ada beberapa mantra yang bisa gue baca kayak gitu-gitu, dan gue kayak apa ya, secara budaya dan agama lah pokoknya gue tuh dekat sama beliau yang di atas dan mereka-mereka yang di sebelah-sebelah kita. Di sebelah. Gitu. Kalau yang paling membekas nih, kalau gue mau ceritain nggak nih, paling membekas ini Boleh dong. waktu gue kecil ini. Kalau lu ngelihat sosok, gue nggak bilang hantu ya. Kalau lu ngelihat sosok malam-malam pasti udah biasa nggak sih? Maghrib udah biasa, subuh-subuh juga. Pernah nggak lo lihat siang-siang? Gue baru dengar siang-siang tuh apa? Nah, gue waktu itu di rumah gue ini, orang tua gue tuh pindah dari Bali ke Lombok. Emang kita tinggal di Lombok, dan di Lombok itu masih kiri kanan gue sawah nih. Masih daerah yang belum dibangun lah gitu. Tapi kita udah bangun rumah di situ. Terus halaman gue lumayan luas. Orang tua gue tuh konsepnya tuh tidur siang. Kayak konsep Gen Z sekarang tidur siang. Nah, tidur siang. Kalau gue tuh rebel, gue nggak mau tidur siang. Karena bukan not my thing. Gue nggak butuh tidur siang, sorry banget nih. Gue main sepeda, jam 1, jam 2 itu gue main sepeda di halaman rumah gue. Jadi sepi dong, karena emang sawah, kiri kanan sawah, kiri kanan. Nah, suatu ketika gue ke depan, gue udah nggak enak. Di sini tuh ada kayak, kalau dia ada itu ya, gue ngerasa itu kayak, di sini tuh udah nggak enak. Di sini tuh nggak enak, di sini bunyi. Diamlah gue, diam sebentar. Nah, gue lihat kiri, lihat kanan, nggak ada apa-apa. Waktu gue noleh ke atas, di atas pagar gue itu ada kepala. Kepala doang. Ini pagar, ini kepala. Kepala bentukannya? Manusia. Gue pikir ada yang ngintip dong. Ya kan, gue pikir ada yang ngintip karena emang kepalanya manusia. Sejelas itu. Pagar lu tembus nggak tapi? Enggak, pagar gue pagar bata. Oh, pagar bata. Oke. Jadi dikirain ada yang ngintip gitu ya? Iya, gue pikir ada yang ngintip gitu kan. Gue merinding. Ini trauma kecil anjing lah. Kenapa gue diundang sini sih? Gue merinding lagi. Jadi itu karena gue jelas banget itu kepala. Gue ngelihat dia, gue kaget dong. Terus gue pikir itu orang. Gue senyum. Dia senyum duluan. Terus gue kayak masih kaget gitu. Dia ngegelinding dong anjing. Dia ngegelinding nih. Kepala nih pagar. Dia ngegelinding ke sini. Berarti nggak ada badannya dong. Gue buang sepeda gue itu. Gue lari ke dalam. Gue tidur siang saat itu juga. Akhirnya dari situ saya cinta tidur siang. Tapi itu pengalaman yang nggak akan gue lupa. Gua dulu nggak pernah cerita ke mama, ke orang tua gua nggak pernah cerita. Kenapa? Nggak akan ada yang percaya. Pasti dibilang imajinasi anak kecil. Itu dari pikiran lu doang? Apa emang orang tua lu selalu seperti itu? Selalu seperti itu, karena orang tua gua tuh sebenarnya tahu kalau gua tuh ngelihat. Mereka tuh tahu sebenarnya. Cuma mereka tuh nggak mau konfirmasi karena gua masih kecil. Ya, karena katanya gua belum ngerti. Ya. Dan itu gua ingat itu waktu gua masih TK. Ya, oh itu TK. TK, ingat karena sepeda gua roda 3. Ya, gue ingat banget. Itu kepala bener-bener gelinding. Siang-siang, jam 1, jam 2. Itu gue langsung tidur, meringkuk aja gitu. Kepalanya muka orang Bali kah? Maksudnya daerah-daerah situ atau emang bule? Nggak ngerti. Pokoknya dia, kalau gue ingat sekarang, itu udah kepala orang Indonesia yang rambutnya tuh kayak orang gila gitu, ngerti sih? Oh, jadi ada rambutnya itu yang tipe ngembang gitu ya? Yes, matanya melotot, senyum. Kayak manusia pada umumnya, tapi ngelinding. Kesel gue di situ. Muka hancur? Enggak. Manusia. Makanya gue pikir tuh masih kayak maling kah atau apakah. Kalau dia nggak ngelinding, itu gue pasti positive thinking ya. Itu doang. Itu salah satu. Dan Apalagi? Aduh, cerita lagi. Ini cerita pernah gue kasih tahu ke orang-orang kalau ditanya cerita horor gitu kan. Jadi masih di rumah yang sama. Ini pertama kali kita pindah ke situ sama mama gue gitu kan. Mama gue tuh selalu bangun jam 4 subuh. Subuhan dong lu. Ngikutin jam bangun mama gue aja. Oh iya, siap. Jam 4 subuh tuh biasanya gue sikat gigi, cuci muka, dikasih teh sama mama gue, nontonin dia masak. Seru banget lihat mama masak. Makanya kalau gue scroll sekarang lihat orang masak tuh ya seru banget sumpah. Entah kenapa mama gue bilang, sana ke depan, nyapu halaman. Anak cowok disuruh nyapu halaman. Apa bagus, disuruh disiplin. Patriarki dong bro. Disuruh nyapu halaman. Gak mau, gue bilang. Dia bilang belajar katanya gitu. Ya, ini pengalaman pertama gue. Ini jam 4 di Lombok tuh masih gelap dong? Subuh, gelap dong. Subuh, gelap dong. Tapi banyak suara azan biasanya. Suara azan dan ngaji. Ini pengalaman pertama gue yang paling jauh gue ingat itu bersinggungan sama mereka tuh ini.
Waktu itu gue ke depan akhirnya gue ambil sapu lidi, gue nyapu halaman. Kiri kanan gue masih kebun, belum tuh ada pagar yang dari bata itu, belum ada tuh. Tadi tuh timelinenya kita mundur nih. Oh mundur, jadi lebih kecil lagi nih. Iya, dan pagarnya tuh belum bata. Belum mampu orang tua gue beli bata waktu itu. Terus? Nyapu sama, sensasinya sama. Di sini yang nggak enak, di sini yang noleh lagi. Ada apa nih? Sebelah kiri gue tuh adalah pohon pisang, kebun pohon pisang. Oke. Rame. Gue noleh ke situ, udah di situ ada. Nah yang ini ngeblur. Tahu nggak kayak TV disensor kayak gitu. Oke. Jadi ada di pohon pisang tuh lumayan besar. Gue nggak tahu itu apa, tapi dia meluk pohon pisang, noleh ke arah gue, begini, kakinya meluk, gue contohin ya, kakinya meluk, tangannya meluk, tapi kepalanya ke gue, senyum, tapi ngeblur. Jadi lu lupa tuh bentukannya? Bukan lupa, gue ingat, gue ini masih ada di sini, cuma dia ngeblur, gimana ya bilangnya ya, blurnya tuh kayak nggak jelas, dan gue bener-bener kayak di film-film ngucak mata, karena itu blur. Pas lu kecek mata? Pas gue kucek mata, gue buka, gue gini. Hah, gue sampai begitu. Dia begini dong kepalanya. Maju ke arah gue. Anjing, gue lempar sapu. Gue pulang. Jadi palanya memanjang lehernya? Kepalanya memanjang ke arah gue. Itu pertama kali gue langsung ngebirit itu lari. Gue lempar sapu gue. Gue pergi ke mama. Tuh, gara-gara mama. Gue bilang kayak gitu. Itu gue pertama kali ngadu. Mah, di depan ada bla bla bla. Gue cerita dengan terbata-bata dan setengah menangis. Mama gue bilang, gak ada apa-apa. Tapi pas umur berapa akhirnya orang tua lu tuh bentar. Oh belum, ada lagi? Terus mama gue bilang gini, ambil sapu di depan katanya. Siapa suruh kamu buang katanya gitu. Ambil sendiri anjir. Ambil sendiri. Lo pikir gue mau balik ke depan lagi ada kepala begitu? Aneh mama gue. Terus lu ambil? Enggak mau gue sama teh gue aja gue minum habisin. Dan akhirnya di situ lu gak pernah nyapu lagi ya? Bukan, gak pernah cerita. Nyapu tetap nyapu. Dari situ gue gak pernah cerita lagi. Dari situ kayak, apapun yang gue ceritain gue gak akan dipercaya. Oke. Gitu. Tapi Karena, akhirnya pas apa? pertanyaan gue tadi, kapan di umur berapa orang tua lu akhirnya mengakui ya itu emang? Oh, waktu... Lu ada kelebihan seperti itu? Bukan kelebihan, lebih tepatnya emang kita tuh satu keluarga kayaknya sensitif sama hal-hal kayak gitu ya. Oke guys, sorry tadi ke-cut ya. Ada apa, Van? Panas. Nih kamera emang panas sih sebenarnya, tapi selama kita ngonten nggak pernah tuh kayak ini baru berapa menit sih, belum ada 20 menit udah mati. Gue nggak bawa apa-apa ya, Tapi lu ngerasain apa tadi panas? Itu kameranya yang panas katanya. Oke, nanti kita tanya dukun culture. Oke lanjut tadi SMP. Oh iya, akhirnya waktu SMP itu gue sama orang tua gue bonding, sama kakak gue yang sekarang di Bali yang sudah menjadi ide juga. Jalannya bagus tuh, religius dia jalannya tuh. Jadi kakak gua tuh sekarang sudah jadi salah satu ide pedanda gitu. Ide itu apa tuh bro? Ide itu kayak Brahmana. Oh di Brahmana, Bali. pendeta gitu ya? Iya. Nah emang jalannya ke situ gitu. Bedanya sama mangku apa tuh bro? Mangku, papa mama gua mangku. Jadi ide mangku ini adalah kayak, gimana bilangnya, bukan pesuruh. Tapi kayak yang membantu ide pedanda ini untuk melakukan upacara. Oh jadi ide lebih di atas mangku dong? Yes. Kakak lu langsung naik di atas suaminya dan dia harus ikut sebagai ide istrinya. Oh, I see. Itu ditunjuk ya. Ini bukan menunjuk diri sendiri tapi memang ditunjuk dari sananya. Ngerti nggak sih? Oke, jadi dari ada beliau yang menunjuk beliaunya. gitu. Oke. Nah, malah papa gue tuh sebagai mangku di situ. Dan hal itu jarang gue ceritain di konten manapun karena anaknya yang cowok seperti ini gitu kan. Setuju sekali. Bertolak belakang sama mereka. Bahkan posting mama papa gue dan kakak gue jarang gue posting karena tolak belakang kontennya. Gue takut gue malah takut mencemarkan nama baik bokap gue gitu kan. Nah, akhirnya tuh orang tua gue tuh sama gue tuh bonding waktu gue SMP, bonding secara religius, spiritual, ternyata hal-hal seperti itu memang ada gitu. Oke. Cuma udah kita sama-sama mengerti, sama-sama paham, akhirnya gue kecerdasannya sudah sampai di tahap mereka bahwa yang kita lihat, yang kita rasain selama ini itu mereka. Gitu. Di situ lo langsung balas dendam nggak? Tuh kan, bener kan yang Apan lihat? Betul. Saya cerita tuh sama mama.
Mak, ingat nggak dulu mama nyuruh saya nyapu, Mak? Ingat katanya. Kenapa bilang nggak ada? Ya udah biar kamu nggak takut katanya gitu. Tapi dari situ lu takut nggak sih? Ini Enggak. dari banyak kejadian yang lu alamin waktu kecil, lu jadi malah makin berani apa makin takut? Enggak, gue nggak takut sama sekali. Dan itu nggak berakhir di kecil doang ya. SMP ada, SMA ada, terus-terusan. Apalagi bro yang Banyak yang gue lihat, banyak yang gue rasain, dan sampai yang terakhir paling gue ingat itu waktu gue kuliah itu masih ada. Itu gue lagi jam 3 subuh itu gue jalan di sawah, itu bayangin ngapain. Jadi rumah gue tuh masuk gang. Gue harus pergi ke nyebrang pulau gitu. Teman-teman gue jemput gue gitu kan, mereka di depan gang karena mobilnya nggak mungkin masuk. Iya. Jadi gue jalan di tengah sawah untuk keluar gang. Oke. Itu agak creepy ya. Ya cuma gue emang positif kan dari dulu kan. Dari situ gue dengar ada cewek nangis. Entah kenapa dari semua penglihatan dan pendengaran dan perasaan gue itu, di situ gue nge-freeze. Satu-satunya momen gue nge-freeze. Gue nggak gerak sama sekali. Gue sampai baca semua mantra yang gue tahu untuk melindungi gue minta tolong, itu gue bener-bener nge-freeze kayak Di tengah gang tuh. di tengah-tengah sawah. Oh, di tengah-tengah sawah. Di tengah-tengah sawah. Dan memang di sawah itu tuh ada pohon. Pohon tua gitu ya. Pohon yang memang rimbun, gue nggak tahu pohon apa karena gue masih nggak tahu juga pokoknya. Itu kayak gue mikir kayak, kalau gue ingat sekarang tuh kayak apa yang buat gue nge-freeze? Kenapa gue nge-freeze? Apakah rasa takut gue? Apakah apa? Cuma dia nangisnya terus-terusan. Cewek nih. Suaranya cewek, dan itu bukan suara kodok ya, beda ya, karena ada sawah kan. Dan dia nangis. Gue pengen bilang halo atau ada siapa di sana, nggak bisa keluar. Gue nge-freeze, bener-bener nge-freeze. Teman-teman gue tuh sampai bilang, waktu akhirnya gue unfreeze, gue berdoa sampai keringet dingin tuh, akhirnya gue unfreeze. Gue pertama kali gue takut dan gue lari ke depan gang tuh, gue lari akhirnya. Apa soalnya pertama kali banget gue biasanya kan ngeliat doang, ngerasain doang, ngedenger doang. Ini nge-freeze. Apakah itu gue rasa takut gue atau makhluk ini bisa ngontrol gue takutnya di situ. Akhirnya gue lari ke depan. Teman-teman gue bilang, lama banget lu jalan ke depan gang. Padahal itu cuma kayak 1 menit 2 menit udah nyampe gitu. Sedangkan tuh katanya teman lama banget. Ada kali kita nunggu sampai 40 menit, 20 menit nungguin lu doang. Berarti gue selama itu nge-freeze aja. Kecuali lu make up dulu. Nah terus apa yang lu lihat bro di situ bro? Gue nggak lihat di situ, gue nggak lihat sama sekali. Gue cuma dengar, dan itu nangisnya itu. Lu sebagai yang di ranah horor ini, lo tahu kan kalau katanya kalau nangisnya dekat berarti dia jauh, kalau nangisnya jauh berarti dia dekat. Nah itu nangisnya dari jauh mendekat. Jadi jatuhnya dia dari dekat tiba-tiba menjauh karena Bisa. lu baca doa. Nah mungkin gue nggak tahu karena gue cuma ngedengar dia nangis. Ketika dia udah nangis tuh bener-bener nangis sesegukan gitu loh, kayak kayak orang habis dipukul, ngerti gak sih? Beneran nangis. Terus dari dekat dia menjauh. Yang buat gue kaget, mungkin gue nge-freeze tuh karena gue kaget karena dia tiba-tiba tuh kayak di sebelah kuping gue nangisnya. Jadi gue kaget gitu loh. Apa mau noleh pun gue nggak ada. Awalnya itu Deket, itu yang buat gue kaget. Oh, terus menjauh tandanya. Iya. Aslinya dari jauh terus mendekat dong. Kaget kan? Mantra lu nggak kepake bro. Atau mantra gue manggil ya? Karena di situ lu udah kotor. Lu udah kuliah kan? Itu kuliah. Bener. Kuliah. Itu teman-teman gue nunggu di mobil bilangnya, lu kenapa lama banget 20 menit katanya dia gitu. Oke. Itu tadi lama gue nge-freeze. Tapi di middle itu lu SMP, SMA, kejadian apa lagi bro yang menurut lu kayak, gue masih ingat sampai sekarang? Rame sebenarnya kejadiannya. Kalau dari SMP SMA itu rame karena kita sama keluarga, malah kayak sama keluarga kita, gimana ya ngomongnya ya, sama keluarga itu kan kalau di upacara Hindu itu banyak ritualnya ya. Nah dalam ritual itu pun ada sisi spiritual dan mistisnya juga ada kalau kita jadi sih. Tapi itu kayak udah biasa karena gue ngelakuinnya sama orang tua gue. Maksudnya safe gitu. Iya gitu. Oh ada orang tua gue nih gitu. Kalau udah terbiasa lah sekarang. Kalau di Bali pun kalau ada yang kesurupan atau kerauhan istilahnya ya. Kalau kesurupan kan sama setan, kalau kerauhan itu sama dewa gitu. Nah kalau kerauhan tuh kayak udah biasa. Orang yang makan beling gue udah biasa. Bahkan ada orang yang kesurupan setan pun gue ngelihat kayak udah biasa. Jadi itu yang buat gue sampai sekarang tuh punya mental kayak oh ya udah berarti ada. Ada yang pernah ke kerauhan ya? Apa tuh? Kerauhan ini nggak bawain lagu Pupus? So far keluarga gue nggak ke situ. Oh kirain dari situ tiba-tiba Ahmad Dhani datang gitu. Kok boleh ajukan dia royalty.
Belum ada pupus, tapi ntar gue request. Astaga, maaf, bukan bercanda aja. Gitu. Cuma keluarga gue lumayan religius. Sampai sekarang pun mama gue kayak hari ini tuh kita syutingnya nih ya. Hari ini tuh sekarang bulan mati nih. Oke, bulan mati apa Nah, tuh, bro? itu harus sembahyang. Bulan mati itu kan lawannya bulan purnama. Oh. Lo harus tahu siklus bulan tuh. Kalau kita kan di Hindu tuh banyak upacara termasuk bulan mati sekarang. Tilem namanya, itu gue harus sembahyang juga. Dari segi supranatural atau spiritual tuh kenapa? Harus Kalau ada ritual. kalau gue pengaruhnya itu bukan di bulan matinya malah, tapi di bulan purnamanya. Di bulan purnamanya itu gue emosinya ningkat. Kayak Red Moon kemarin? Kayak mana? Red Moon. Red Moon? Bulan. Nah iya. Nah, itu apa yang terjadi sama lo? Kalau gue sembahyang bukan berubah jadi werewolf ya ini tiba-tiba ya enggak. Jadi GGS dong lo. Kalau gue emang dari kecil itu ya religius, gue bisa bilang, karena gue nggak enak ngomong religius karena gue nggak religius karena gitu. Sun. Citra gue tuh nggak religius masalahnya ya. Tapi dari kecil karena gue religius, jadi bulan purnama tuh affected ke gue. Kalau gue nggak segera sembahyang ketika hari bulan purnama atau purnama bahasa Balinya, itu gue ngereok biasanya. Gue bisa marah semarah-marahnya tanpa sebab. Oh, itu Yang sering kena itu manajer gue, personal asisten gue dulu pernah kena kayak gitu-gitu. Tapi gue udah kelar masalahnya. Jadi kalau dan itu ngereok, mulut lu makin tajam lagi tuh. lebih ke ngamuk, Pak. Ngamuknya terus gimana sih? Bisa ngelempar Pukul-pukulin. barang kayak bahkan cuma hal kecil doang itu tuh gue nggak suka. Untung lagi bulan mati sekarang. Dan dekat-dekat nyepi. Nah, dekat-dekat nyepi itu kalau orang Hindu lu senggol, aduh, tuh banyak banget nih orang Bali atau nggak orang Hindu yang mau hari raya nyepi, seminggunya itu lu senggol dikit, lu colek dikit, maksudnya lu jailin dikit, mereka bisa ngamuk. Hati-hati di situ. Itu tuh kita lagi zen-zennya dan nggak boleh marah sama sekali. So that's why nyepi itu ada untuk berdiam diri tuh. Ada kaitannya ke situ. Ada kaitannya. Mungkin Iya. buat orang-orang yang orang Hindu asli, tapi yang mungkin tidak sensitif, nggak ngerasain apa-apa. Hindu ya. Bali. Bukan Hindu asli, Hindu Bali. Hindu. Karena Hindu tuh ada dua, ada di India sama di... Ya. Maksud gue Hindu Bali yang mungkin nggak kayak lu yang nggak sensitif gitu. Karena teman gue ada yang Hindu juga, yang ada malah, gue mah main PS aja. Karena dia nggak ada tanah Bali. Yang tadi lo bilang, di Bali tuh balance. Beda Balik lagi tuh. vibes-nya. Yes, di Bali tuh balance. Bali tuh benar-benar balance antara alam sama manusianya. Dibuat balance lah sama brahmana-brahmana yang ada di situ. Oke, ya benar-benar. Karena gue nggak tahu ya kalau kata anak-anak gue itu di Bali itu tuh kayak leluhur astral di sana. Itu tuh kayak membuat perjanjian dengan leluhur manusia yang di Bali. Untuk balance-nya itu loh, perjanjiannya maksudnya, oke, kita damai ya, kita hidup bersama gitu loh. Ngerasanya begitu. Kayak ada kayak ada perjanjian besar. Gue nggak bisa confirm itu karena gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu apa unsurnya gimana. Cuma kalau leluhur ada, kita punya pura Besakih namanya di situ. Emang itu salah satu pura untuk kita nge-trace kita punya leluhur siapa aja. Oke. Jadi kamu keturunan apa, sembahyangnya di sebelah sini kayak gitu-gitu. Oke. Tuh, di Bali ada. So that's why kayak kasta itu penting juga tuh ya di Bali ya. Sebenarnya sekarang udah ngeblur ya kasta ya. Sekarang udah kayak biasa. Cuma lu harus trace. Lu tuh keturunannya siapa, lu di mana sembahyangnya gitu kalau di Bali. Oke. Ada pura Besakih. Mungkin kayak umat Kristen juga gerejanya di mana gitu kan beda-beda. Kagak paham gua. Sama gue juga gak paham sih. Gimana sih? Tapi kan begitu karena Iya. gerejanya beda-beda lah gitu Iya. kan. Jadi Nah, apa? Terus. Jadi nggak, intinya tuh kalau gue tuh dekat sama hal-hal spiritual tuh karena agama. Itu aja sih. Karena agama dan Karena lu menjauh dari agama membuyar itu. Enggak jauh kok. Mama saya nonton nanti nggak jauh mah. Sembahyang kok. Tadi udah sembahyang. Siap. Aman ya. Oke, tapi basically lu memang punya jalur kan untuk ke arah sana gitu, ke arah spiritual. Gue bilangnya ke arah spiritual. Di umur lu yang sekarang, kira-kira udah ada panggilan-panggilan bakal ke arah sana lagi? Apa lu lebih nyaman seperti ini, Afan yang seperti ini? Bentar, maksudnya umurnya sekarang tuh apa ya? Lu kan masih muda, 20-an. Oke. Ya. Nyenengin Afan aja. Nggak tahu sih. Kita nggak tahu angin ini membawa kita kemana. Gua religius, sorry. Nah, lu lihat gua. Apakah kira-kira bisa ke arah situ? Nggak tahu. Cuma di dalam diri gue, hati kecil gue ngomong pasti akan ke arah situ. Karena ya udah gimana, udah garis keluarga ya. Ya gitu. Jadi mungkin karena walaupun kita dari tidak berkasta ya, tapi kan kita dekat sama hal kayak gitu. Jadi dan keluarga gue banyak bersinggungan sama yang kayak gitu. Mungkin akan balik lagi ke situ. Tapi kalau gue akan balik, kayaknya semua konten yang jejak digital itu kita hapus ya. Karena merusak video nggak ada lagi.
Lo bayangin aja kalau misalnya kok nggak sabar sih jemaat gue tiba-tiba putar videonya Cindy. Tapi nggak tahu. Jadi gue mati duluan sebelum kelas. Ya Uno sih, itu kan perjalanan spiritual lu lah. Ya kan? Spiritual itu kan menurut gua adalah hubungan lu privacy ya antara lu dan Tuhan lu gitu kan. Tapi konteksnya gue percaya sebenarnya Avan tuh mendekati sebentar lagi. Entah kenapa gitu kan. Kenapa? Karena nggak mungkin Avan mau kesini kalau lagi agak ada singgungan-singgungan di hati. Kok kayaknya menarik ya bersinggungan lagi ya. Track Nge-track gitu kan. Track bener. Mungkin lu lagi dibiarkan ya udah deh, biarkan dulu deh masa-masa senang-senang lu bonus ketika lu udah sampai di titik tertentu, lu udah muak dengan semua hiruk pikuk dunia gitu kan, lu balik ke atas. Mungkin namanya juga garis turunan ya. Ya. Tapi selama lu dalam mode entertain, gue bilangnya mode entertain udah ya, biar lebih sopan. Benar. Mode entertain ini lu ngerasain gak sih ada hal-hal yang berbau spiritual lagi kata lu gitu? Anehnya enggak. Cuma kalau memang yang kayak tadi gue bilang, kalau ada kalender hidup misalnya purnama, film, atau ada hari-hari raya besar gitu, termasuk Kliwon, kita di hidup sih ada Kliwon ya, Kliwon kejawen aja, tapi di hidup juga ada Kliwon gitu. Gue ngerasa kayak harus sembahyang kayak gitu loh, kayak sembahyang setiap hari loh mah. Maksudnya di hari-hari tertentu yang besar tuh kayak emang ada vibrasinya beda gitu. Yes. Walaupun gue overseas ya, biasanya kalau kita mungkin teman lo yang hidup yang keluar dari Bali tuh udah kayak rebel, nggak main lagi, nggak sembahyang lagi, nggak ngelupain sama adat istiadatnya atau budayanya atau cara sembahyangnya, mungkin gara-gara emang overseas. Kalau overseas itu kan kayak spiritual tuh ketinggalan gitu ya. Jadi dia nggak kuat. Kalau gue tuh masih ngerasa vibrasi kayak gitu. Kalau Red Moon kemarin, lu ngerasain apa bro? Gimana? Blood Moon. Blood Moon. Kemarin gue sembahyang biasa aja. Oh, nggak ada efek ke lu. Cuma kayak ya udah, yang penting hari itu sembahyang karena itu purnama. Kita nggak purnama mau rasanya warnanya pink, warnanya red. Itu purnama aja. Karena ada di beberapa aliran tertentu gitu kan, kalau katanya teman gue lah yang sempat mantan satanik gitu. Itu malam-malam upacaranya mereka. Gitu. Namanya aja Blood Moon gitu. Gua nggak tahu tuh vibrasinya kayak gimana. Tapi uniknya dari gue, bukan NPD, tapi uniknya dari gue tuh, walaupun konten gue itu ke arah negatif, kayak julid, kayak apa sih namanya, sarkas ngomongnya, tapi gue selalu bersekutu sama Tuhan. Walaupun gue sampai make up kayak setan, gue suka sosok-sosok mereka tuh kayak unik menurut gue. Tapi itu tetap bersekutu sama Tuhan. Gue gak pernah mau incap setan, satanik atau apa, gue gak mau. That's good thing sih. Maksudnya kita masih ingat. Iya dong. Itu kan cuma gimana cara kita mencari uang. Ya, ingat iya. Tapi kayak bisikan-bisikan yang istilahnya memberikan sebuah peringatan ke lu tuh ada. Ini berbau spiritual sih. Oh gak ada, cuma nggak ngerasain belum? Nggak ada, cuma kan karena gue, jadi gini, kalau kita sebagai perantau, orang tua gue selalu orang tua gue tuh nitip sesuatu dong ke gue kan. Nah, pernah suatu kejadian nih kemarin waktu ke Gunung Slamet. Terus gue hobinya naik gunung nih, ke Gunung Slamet. Kalau ke naik gunung tuh gue nggak pernah bawa itu barang. Gue selalu pakai itu kalau ketemu orang. Karena kalau ketemu orang ada sesuatu lah pokoknya dititipkan ke gue. Lanjutan. Kalau gue bawa itu, kalau gue ketemu orang, pasti gue bawa karena barang itu tuh bisa ngilangin niat jahat lo ke gue. Misalnya lo punya niat jahat. Yes. Tuh, fungsinya itu barang. Jadi gue bawa kalau ketemu orang, kalau meeting apa gue pasti bawa. Nah, waktu itu gue ke gunung, gak tau kenapa gue yang bawa. Apa sih gue bawa gitu kan. Bawa, tuh kepala gue berat banget. Gue sampai pusing, gue sampai kayak tiduran. Gue gak pernah kayak gini ya, selama gue naik gunung, gue sampai tiduran di trek gitu loh. Karena gue nggak kuat kepalanya, nggak kuat, kayak berat banget, gue udah minum Panadol, nggak bisa. Berarti ini ada yang something else dong gitu kan. Sedangkan gue orangnya positif, gue ngelihat hantu kayak ya udah halo gitu loh. Kayak ini gue nggak diganggu sama apa gitu kan. Waktu gue turun, gue nanya lah sama kakak gue di Bali, ini kenapa gitu kan. Lo bawa apa? Katanya dia. Bawa yang dikasih, gue bilang gitu kan. Ngapain? Jadi gunung itu besar, energinya positif ternyata. Betul. Energinya tuh baik banget gunung itu, positifnya besar. Itu yang saya bawa, nyerap energi.
Oh, nyerap energi positif itu. dan negatif. Oh, yang Karena nggak ada yang negatif, terserap lah yang gunung, yang bukan terserap, gunungnya masuk ke situ. Barangnya saya pakai, beratlah kepala. Oke. Karena saya sebagai manusia fana nggak kuat untuk mau dimasukin energi sebesar positif gunung itu, sepositif besar gunung. Ya itulah. Betul. Itu. Nggak kalau nggak salah ada, kalau orang-orang buduk bilang ya, gitu kan, kalau lu bawa jimat itu tuh kayak udah kesaring. Benar, Bener kan? itu benar. Gue setuju yang itu. Dan lu ngapain bawa jimat? Nah, itu dia. Itu dong, makanya gue kenapa pertama kali gue kayak begini, dan gue kalau naik gunung gue selalu fit check. Gue naik gunung, kalau gue gak fit gue turun gitu. Aneh gitu menurut gue. Akhirnya itu barang gue gak bawa, gue taruh di tas, tasnya gue taruh di porter. Melenggang gue turun, kayak biasa aja, kepala gue tenang. Pas udah turun gitu. Iya udah kayak gue pindahin itu barang ke tas, terus gue kasih ke porter, gue kayak Terus porter lu yang pusing kan? enggak. Mungkin karena gini, mungkin karena nggak terkoneksi kali ya. Ya. Apa yang dia percaya sama apa yang gue percaya gitu kan. Jadi barang itu nggak ngefek ke orang lain, khususnya ke gue doang mungkin. Jadi kayak, gue terang lah, teman-teman gue sampai kaget tuh jalan, mana pusing gue tadi tuh. Habis itu gue makan. Ya. Dililit hormat tapi itu lah. Iya, itu yang terjadi. Setelah bertanya ternyata emang itu. Oh, yang nggak bawa ke gunung nggak tahu. Iseng aja. Astaga. Nggak boleh. Jadi kalaupun nanti ada orang yang misalnya di itu main gunung deh, ini meluas ya. Kalaupun nanti ada yang bilang di gunung tuh ngeliat ini, ngeliat itu, ngeliat ini, ngeliat itu, sedangkan gunung itu positif ya. Menurut kepercayaan gua, gunung itu positif. Vibes-nya itu benar-benar nggak ada negatif-negatifnya. Jadi kalau ada orang ngeliat pocong, kuntilanak itu ini ya, dia orang itu yang negatif. You attract what you attract. Dia kesana aja. Mantesan aja. Kemarin gua tuh ke gunung juga kan, Gunung Buntang nih, jagat mistis, penelusuran. Itu yang ketrak negatif semua. Karena Emang pengen nyari yang negatif. Untuk jadi konten. untungnya dapat ya, untungnya dapat, bagiannya dapat ya. Tapi gue setuju sih, semua itu tergantung niat sih bro. Benar. Tergantung niat. Kalau lu niatnya di gunung itu emang nyari tanda kutip ilmu lah, apalah segala macem, yang lu dapat ya yang menawarkan, oh ini bisa lu minta-minta di air terjun ini, ritual ini. Tapi nggak cuma itu. Ini yang masuk menurut gue negatif tuh orangnya bawaannya negatif. Nah teman gue yang waktu itu tuh di Gunung Selamat juga waktu itu kita naik bareng nih. Dia nih jadi di gunung tuh ada pace yang paling pendahulu biasanya di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Pace 8 dia di sweeper biasanya. Nah teman gue ini pace-nya paling kencang harusnya. Maksudnya dia cepat naik turun gunungnya cepat gitu loh. Tapi tiba-tiba enggak, di situ tuh dia paling belakang. Terus setiap 5 langkah tuh dia istirahat sampai dia nangis. Kenapa nih gua gitu? Terus dia ngelihat sosok pendaki yang udah meninggal. Tiba-tiba dia ngelihatnya itu, sedangkan sekali lagi gunung itu positif, nggak mungkin lo lihat kayak gitu kan. Ternyata dari sininya udah nggak seret naik gunung itu. Dari kita berangkat bareng tuh, dari berangkat tuh di sini tuh udah kayak aku gue naik gunung ya. Dia ada bawa masalah di sini. Padahal dia naik gunung itu pengen refresh masalahnya, tapi dia malah ngebawa masalahnya. Iya, dia kayak kenapa gue naik gunung ya? Sedang dia di gunungnya. Jadi lo negatif tuh ya, lihatnya negatif. Tapi lo kan bilang lu sering banget naik gunung. Dari gunung, berbagai macam gunung, yang lu merasa yang paling creepy di Gak ada, karena saya positif sekali orangnya. Pun saya ngeliat, pun saya ngerasain kayak, oh ya halo, kamu di sana, terima kasih. Jangan ganggu saya kagak tahu. Tapi masih ada aja yang kayak gitu-gitu. Ada dong. Tapi dia tidak mengganggu. Enggak. Tapi makanya gue kalau kita sampai tuh subuh ya, kayak biasa aja itu. Enggak kenapa-napa ya. Guanya. Tapi kalau orang-orang mungkin, ya gue nggak tahu ya, teman-teman ini gue yang lain yang sama gue naik gunung mungkin bisa ngerasain. Kayak kadang-kadang nambah gue, Van jangan duduk di situ katanya. Gue bilang, duduk gitu kan. Karena gue ngerasa kecil kita berteman. Iya. Mindsetnya berubah aja, kita kalau berteman ya udah. Permisi jangan lupa. Lu jangan ganggu. Karena kan balik lagi kita ke rumahnya dia ya. Balik lagi kita tamu di sana. Dia duluan kan. Tamu jagat. Anjay. Nah, Van, dari berbagai macam perjalanan supra dan spiritual ini unik banget ya. Karena lu yang memang sudah ditakdirkan mungkin akan menjadi sosok yang religius, di situ lu berubah menjadi sosok yang entertain. Kita nggak tahu apa yang membawa lu akan menjadi jalan spiritual, tapi gue mau coba validasi nih dari salah satu tim gue juga jagat mistis. Oke.
dukun culture kita. Waduh, ide. ada dulu kacer saya. Ada dukun. Lari kacer, pendaki kacer, dukun pun kacer. Yoi, ada lagunya juga. Ambil aku dukun culture. Kok gue udah nyapu ya? Familiar gitu. Aduh, oke langsung kita panggil dukun culture kita. Bawa bangku dong. Pangku jadi pangku. Apa lu mau di pangku Alvan gitu ya? Jangan. Karena kan mangku memangku. Aduh, bangku gua ntar ada yang masuk. Loh, Waduh. waduh. Wah, bahaya sekali ya. Ibu Alvan tolong ditampar ya. Pak, jangan mah. Sensor ya. Kat. Oke, dukun culture kita. Tiba-tiba muncul. Penting. Jinong Susah itu ngeditnya apa? Jini kan? Sini. Gua nggak tahu Jinong Jini ya. Gua lahir soalnya waktu itu. Hai. Anjay, itu pembohongan publik itu. 2005 kan lahirnya. 2006. Nah, oke. Ada Van. Iya. Oke, Dai. Yuk. Dari cerita yang lu dengar tadi, gitu kan pengalaman Avan sendiri, lu ngerasain memang ada energi supranatural nggak sih di situ? Supranatural sama spiritualnya tuh seimbang. Yang gue lihat ya. Selain seimbang, Bang Avan ini dijaga oleh ada 3 sosok. Dan itu sosok yang mungkin menjadi leluhur dari Bang Avan sendiri. Wow. Mungkin Bang Avan udah mengetahui siapa-siapanya, tapi ketika ketemu Bang Avan tadi pertama kali, aku merasa sungkan sama yang ikutin itu. Bentar. Ini lu ngomong sama dia ya? Sama sekali nggak ada. Tidak Kita belum pernah, briefing-nya. aku nggak ada briefing, nggak pernah nanya. Oh iya. Serius. Lu cerita kak sama dia? Nggak ada. Oke. Kenapa tuh? Kenapa? Nggak apa. Oke. Karena Avan sendiri belum pernah menceritakan ini. Oke. Maksudnya ke video manapun ya. Iya ya. Ya. Jadi si sosok 3 sosok ini tuh jadi apa ya? Punya tugas masing-masing. Selain dia Melindungi. ya melindungi, yang pertama itu pasti melindungi. Terus yang kedua tuh ngasih apa ya? Ngasih aura yang baik. Ketika ketemu orang-orang. Oke. Nah yang terakhir dia nge-guide. Guidance. Nge-guide Bang Avan, dan ini sangat balance meskipun bertiga gitu ganjil, tapi ada tugas masing-masing dan itu selalu menemani Bang Avan dari kecil. Oh, Gitu. meranik. Tuh. Oke. Kalau gambaran visualnya nggak jauh dari entitas-entitas kayak dewa. Yang pertama, tapi nggak semua dewa. Ada yang seperti Tuan Putri. Oh wow. Sini kah? Alas. Gue yakin jadi Sylvie gara-gara itu. Gue yakin lu udah juga geleng-geleng itu. Astaga. Harus serius. Aman. Tapi yang satu lagi ini entitas yang hanya terlihat aja. Dia nggak mau menunjukkan visual. Visualnya seperti apa. Karena aku yakin ini sangat positif. Gitu. Nah, track back ke tadi cerita Bang Avan, entah itu di masa kecilnya, terus yang tadi di gunung bawa barang, bawa apa tuh tadi Bang? Ada deh. Nah, bawa sesuatu itu karena saking dijaganya, saking apa ya? Kalau dibawa ke alam tuh kan harusnya nge-recharge ya. Membawa barang itu ya otomatis si yang di dalam diri sama si barangnya tuh bersinggungan. Ditambah kita lagi di alam. Di alam tuh ya kita nggak bisa macam-macam. Kayak kemarin kita ke Gunung Puntang. Gimana rasanya itu? Wah itu sangat drowning, sangat melelahkan karena kita emang sengaja mencari sosok negatif, entitas-entitas yang besar yang punya energi itu bisa bikin kita sampai mual-mual muntah-muntah. Itu salah siapa? Salah sendiri. Iya, salah sendiri. Tapi itulah. Itu buat channel YouTube. Kalau nyari yang positif, bingung gitu. Di kontak gak bisa. Sama Bang, ketika gua naik gunung,
itu mau segimana jauhnya pun gue nggak ngerasa capek. Karena setiap jalan beberapa langkah itu otomatis ke recharge. Karena gunung itu sangat memberikan energi positif ke kita ini. Secara sains sih logik ya, karena kan gunung itu pusatnya Oksigen Betul. masuk. Betul. Nah, itu barang sebenarnya bukan bahaya buat balapan. Cuman nggak cocok. yang pertama nggak cocok. Terus yang kedua, selain yang jaganya juga tidak connect gitu sama barang itu, Bang Afan juga jadi kelihatan apa ya? Ketika naik tuh jadi nggak bisa mengontrol. Jadi barangnya sebenarnya kalau peruntukan lain itu bisa. Tapi kalau di di gunung Iya. tidak. Kalau ketemu orang mungkin cocok. Karena emang purpose-nya ke orang sih. Iya, sebenarnya. orang bisa nambah relasi dan lain-lain. Iya. menghindari dari orang-orang jahat lah ya. Tapi kalau gue mau ngomong nih ya, kalau yang keturunan tuh benar tadi kan yang leluhur itu ada memang. Tapi gue lagi nggak tahu jujur nih. Yang satunya tuh memang dari leluhurnya emang ada. Betul. Kita setiap anaknya tuh bukan dikasih ada satu. Dan ini dari confirm sama mama gue juga memang ada tuh yang jagain kamu satu, tapi dari leluhur gitu ada. Tapi kalau yang dua lagi gue justru nggak tahu. Nah iya, malah itu yang dua lagi mungkin si leluhur ini yang membawa. Jadi biar bisa balance. Karena kan hidup kan nggak selalu lurus-lurus aja ya. Ketika kita berada di masa dark side misalnya, kita pengen bandel atau apa, Masa entertain. betul, nggak cuma entertain, dia bisa menahan tapi nggak full, maksudnya tetap di batas yang wajar gitu. Jadi dia nggak ngelarang untuk Bang Afan melakukan experience, entah itu ya bandel atau ketika masa gelap lah kasarnya. Tapi ketika udah di limit, dia yang menahan. Tapi percaya atau nggak percaya ya, gue di Jakarta ini kan sempat yang amburadul banget nih kehidupan gue, namanya juga star syndrome yo. Influencer baru naik, wah semua pengen endorse gue, lagi kaya kan, lagi banyak rezekinya. Orang pajak. Lagi semua mata tuh semua pengen kerja sama itu lagi naik-naiknya tuh kayak emang situ tuh amburadul juga guanya. Sekarang gue amburadul tuh benar-benar kayak sampai ke kotak banget. Gue gak bisa cerita apa ya, cuma emang kayak hidup gue tuh kayak gak terarah, gak teratur, bangun pun kayak jam 1 siang tuh apa sih? Iya. Itu benar-benar hancur. Tapi semakin kesini tuh moral kompas gue tuh semakin nyala lagi. Karena gue kembali bayang kok mah, bayang mah. Mah, mohon digarisbawahi kembali. Tandanya sempat. Mama tahu kok, mama tahu cerita kok. Bayang kok mas, bayang. Nah itulah yang bikin si penjaga atau yang ikut ini lebih ke bukannya menghilang, lebih menarik diri. Karena ketika Insecure kali ya? betul, karena ikut secure juga. Ketika Bang Afan ada di masa itu, dia mungkin tidak bisa connect secara keseluruhan. Dia menahan, jadi ya itu nggak uncontrol lah. Tapi ketika udah limitnya, dia kembali lagi. Kalau gue ingat tuh benar-benar wow banget sih waktu itu ya. Kayaknya emang gak dikontrol. Soalnya kan dari anak baik-baik dan menganggap hal-hal yang tabu, ya udah gue anggap tabu, gue gak lakuin gitu. Setelah datang sini tabrak gitu. Jadi ya aja. Udah ada orang tua merantau. Mana sembahyang kok mah. Tapi ngomongin soal kompasnya yang udah menyala lagi, itu emang udah arahnya mau sengaja diarahin apa ini? Itu tetap jadi balik lagi ke apa ya? Free will. Jadinya dia tetap hanya controlling dari belakang gitu. Mau Bang Afan mau ngambil jalur apapun, dia nggak bisa keep in touch seluruhnya. Betul, nggak bisa mengarahkan betul-betul gitu. Tetap kan balik lagi ke manusianya. Betul, karena kalau nggak kayak gitu ya Bang Afan tidak bisa bertumbuh. Iya. Ini yang mana yang tadi? Ini yang mana, yang putih atau? Berarti ini yang semua ada sih sebenarnya. Yang leluhur itu lo lihat visualnya kayak gimana? Yang leluhur yang putri satu, yang putih ini mungkin yang leluhur. Oh, yang putih itu yang leluhur. Karena ini karena mungkin ya kemampuan gua juga belum sampai yang tahap. Oke, bisa melihat. Iya, betul. Betul. Bisa sampai, cuman kayak gak enak. Harus bertemu dengan yang
punya koneksi yang sama. Ini jadi gue tuh belum terkoneksi untuk bisa melihat visual. Ya jadi semua yang menjaga tuh punya porsinya masing-masing tuh ya karena ada mungkin momen-momen yang berat, momen-momen yang wah ini challenging di hidup gitu, entah apa ya perpindahan dari masa mungkin sebelum Bang Afan jadi konten kreator, dari konten kreator dapat tawaran menarik harus dipikirkan dulu. Nah itu yang ngebantu untuk ngasih feeling, wah ini kayaknya oke nih untuk gue lakuin. iya benar. Tapi semua orang punya nggak yang ngejar? Semua orang itu ada yang berfungsi dengan baik, ada yang enggak, tapi punya. Terus kalau yang seperti ini tuh gue nanya nih ya, mumpung ada kesempatan nih. Boleh. Kalau penonton di rumah juga penasaran. Kalau misalnya itu ada yang bertubuh atau memang dari kecil bawaannya, atau ada yang nyangkut, atau ada yang memang dia numbuhin sendiri sama buah pikiran itu gimana sih? Oke, banyak selahnya. Jadi yang pertama ada yang emang faktor keturunan. Jadi dari leluhur turun temurun itu akan ditugaskan menjaga siswa. Ada kayak Bang Afan kayak gitu. Nanti ketika punya keturunan juga itu otomatis harusnya. Nah, ada juga yang si sosok astral ini, si sosok yang biasa kalau kita sebut hodam lah ya. Kalau di Jawa, kalau orang-orang banyak tahunya hodam lah ya. Itu ada yang emang entitas yang sangat tertarik ke orang itu dan berniat baik. Kayak film Pocong Kuntilanak dulu tau nonton. Tadi itu pocongnya keturunan, kuntilanaknya kodam. Berantem mereka. Tahu. Nah kayak gitu. Terus Buat film ternyata ada ya. juga yang mencari Dicari. untuk kepentingan diri sendiri. Apa tuh biasanya? Yaitu yang biasanya selain ingin cepat dikenal orang, terus dia ingin punya kekayaan dan lain-lain, sebelum melakukan pesugihan dan lain-lain dia mencari kodamnya dulu. Oh bisa dicari. Bisa, cuman ya itu biasanya berakhir negatif sih dan berefek negatif. Dia kira di awal-awal memberi efek positif, terus ya misalnya namanya mulai naik, terus hartanya mulai tumbuh. Tapi ketika udah dikasih itu, ya itu ganjarannya Bayarannya. Yang bersekutu sama Tuhan. betul. Setuju. Nah, tapi dari tadi kan pertanyaan Afan sebenarnya lebih ke arah dari pertumbuhannya Afan ini. Apakah memang ada pengaruhnya dari kecil juga gitu loh dengan sifatnya Afan, apanya Afan gitu loh. Maksudnya itu kan pertanyaan lu tadi Ya, kan. ada sebagian pengaruh. Gitu. Cuman ya ketika kita menjalani sebagai manusia normal ya biasa aja. Dan ketika tadi diceritain pas ketika kuliah setelah kuliah ya udah nggak Pas kuliah. ya pas kuliah nggak melihat mereka sosok-sosok entitas astral lagi, itu karena mungkin udah cukup interaksi sama merekanya. Karena mungkin ketika kuliah atau udah berumur udah mulai beranjak dewasa, dia ya mereka si sosok-sosok ini udah nggak mau bersinggungan karena mungkin punya vision lain, punya tujuan lain di hidup gitu. Biarkan dia bertumbuh dengan free will. Wow. Tapi tau gak fun fact, dari kecil tuh gue suka kuburan. Kenapa? Dari kecil tuh gue suka banget sama suasana kuburan, pohon kambojanya, bahkan batu nisannya. Orang takut kesana tapi gue ngerasa adem di situ. Ternyata gue lahir itu nggak bisa sebutin beton ya, kalau beton nanti ada yang bisa jaya-jaya. Pokoknya intinya gue lahir tuh di bawah blessingnya Dewi Durga, which is beliau adalah penjaganya di situ, yang punyanya alam. Itu apa? Dewi Durga itu, wah ini nggak langsung di Google kayaknya. Gue takut ngomong salah ngomong soalnya. Jadi Dewi Durga ini salah satu dewi saktinya Dewa Siwa, yang mana beliau ini penguasanya kuburan. Oh, makanya lu ngerasa nge-recharge of Adam lagi. Gue selalu kalau di Hindu tuh ada namanya pura untuk di kuburan tuh, untuk mendoakan beliau yang sudah meninggal juga. Gue selalu ada di situ. Siang malam? Semuanya. Oh, udah lu cobain tuh? Udah, untuk gue tuh sebagian pagi siang sore malam ya. Iya. Semuanya udah kayak ada aja gitu. Jadi kalau besok gue pulang nih ke Lombok lagi pasti gue. Oh, jadi di Lomboknya ya sampai sekarang ya? Iya, gue selalu di Lomboknya. Jadi kalau gue darahnya Bali, tapi culture-nya Lombok.
Oke, ini tipe asam lombok. Oke. Kalau ada terasi kan. Nasi lombok boleh. Tapi ngomongin kuburan, Apa? mungkin banyak teman-teman tamu jagat yang belum tahu kuburan itu tidak menyeramkan karena di situ tuh entitas-entitas yang sudah damai kebanyakan. Setahu gua, Yang membuat tidak damai itu adalah pikirannya sih. pikiran manusia itu sendiri. Jadi si kuburan ini tuh orang yang sudah tenang, orang yang sudah dipindahkan alamnya. Jadi ketika ada entitas-entitas yang kayak wah serem, ada kuntilanak atau apa, itu hanya karena si pikiran manusianya ini tuh kalah sama energi sosok-sosok asal yang ada di sekitar. Jadi dia menunjukkanlah si visual seperti kuntilanak itu. Jadi nggak setiap kuburan itu serem, Tidak setiap. nggak setiap. Ya, tapi ada kuburan Ada yang serem. kuburan yang serem gitu. Oke. Oh iya. Boleh. Mungkin kita ajak. Waduh. Bersuara lagi biar makin tiba-tiba kita jadi manggul. Siapa tahu nanti awake lagi. Awake. Ini doanya doa baik sebenarnya. Iya. Cuma kenapa saya nolak deh? Kalau dia udah balik ya kita bisa balik. Bisa ke tempat gua aja. Jadi jangan masuk ke pura. Tapi dari 3 sosok yang menjaga ini, lu bisa berkomunikasi nggak dari? Mungkin ada pesan gitu buat Avans. Oke, sama yang kayak Putri tadi. Oh yang Putri itu Nah. konek. Pesannya. Jadi sekarang mungkin ada barusan tuh lagi dapat banyak informasi. Jadi sekarang mungkin ada pilihan yang masih bisa dibilang masih bimbang. Nah, lebih ke bukan hanya gratis. Kenapa nggak dicoba? Kenapa nggak dicoba ya? Oh benci banget kalau dibaca ini. Suka. Beras, terima kasih. Saya enak hari ini. Saya tidak suka dibuka-buka. Kenapa nggak dicoba dan kenapa nggak berexperience atau berpetualang di Bukannya nggak mau nih, kasih tahu dia ya. Bukannya gua nggak mau. Itu perbuatan baik, masalahnya membutuhkan sesuatu yang besar ya. Itu nggak bukan sembarangan yang gua mau lakuin. Bukannya nggak mau, bukannya gua ragu. Yaudah cari jalannya, kita nggak tahu deh ya, cari jalannya ya. Ketemuin gua sama orang yang bisa connect sama hal itu ya. Terus kayak si Putri lagi apa tuh? ya lebih ke kalau untuk kepribadian, untuk keseharian jangan bos. Itu sananya. Jangan kamu sampaikan ya. Virgo itu, Virgo. Sama Virgo boros. Virgo itu begitu. Itu balikan aja. Itu Maksudnya tadi kan Avan bilang, ya kan, ya udah pertemukan aja dengan orang yang cocok gitu. Oh, ada. Nanti aja. wow. Malah bisa disegerakan kalau misalnya niatnya dibulatkan. Ada emang. Ada gue memang ada di sini tuh bukan untuk konten, bukan untuk apa, tapi gue emang lebih ke arah amal karena emang gua, mungkin dari sisi religius gue nggak pengen ke benar-benar pendalam kayak orang tua atau kakak gue gitu, tapi gue kayak kalah ke arah sesuatu gitu. Kita manusia lah. Ya, that's spiritual thing sih. Iya, tahu ya. Nah, gue tuh pengen lakukan cuma masih ragu emang benar. Tapi masalahnya benar juga sih Lovan, kita harus benar-benar ketemu orang yang cocok sih. Karena banyak di Indonesia, banyak lembaga-lembaga tanda kutip amal ya sebenarnya mengambil keuntungan. Ini bahkan gue gak pernah ngomongin di konten, gak pernah ngomongin di mana-mana, tapi diungkap di sini. Aplausnya gue. Gue sebagai orang yang selalu menganggap skeptis, jujur nih ya, gue tuh selalu menganggap skeptis orang-orang yang indigoan itu. Karena orang yang indigo asli itu nggak mungkin bacot, ngerti ya sih? Nih maaf gue kasar kayak, wah di situ ada sosok tinggi besar hitam. Di situ ada cewek baju putih rambutnya panjang. Template. Tolonglah jangan template ya, apa kayak ngarang warnanya ungu gitu, rambutnya pirang gitu kan. Atau kalau ke gunung lama biasanya ya, anak indigo itu kebacot yang palsu ini pasti ngomongnya ada noni. Ya kan? Belum tentu itu Nah, ada. makanya pasti dibaca sih gitu. Di situ ada sosok pocong kan. Ya lain, pasti saya lain gitu loh. Saya aja ngerasain beda. Kenapa kamu tiba-tiba sosok tinggi besar hitam? Jadi dapat nih ya kalau penelusuran bareng ya. Dan di sini ternyata gue dibaca sampai sebegitunya kayak.
Oke, tenang, karena di sini ada dukun culture. Ini bisa dibisnisin tau, ini bisa dibisnisin. Oh sudah. Makanya gue yang awalnya skeptis gue langsung tanya terkagum-kagum. Luar biasa sih, channelnya harusnya rapi tau. Buat tamu jagat yang pengen konsultasi, Ya bisa lewat ke Bang Luan. Dan kalau ada cerita, bisa ceritakan cerita sih di awal. Orang masih YouTube sendiri. Saya juga butuh narasumber. Tapi man ditunggu aja lah ya. Apa? Kembalinya Avan menjadi religi. Aduh, dari tadi lo disebutin itu. Itu tuh beban tau kalau yang begitu. Karena harus meninggalkan duniawi. Setuju. Sedangkan gue masih suka ngeliat tingkah laku manusia. Tapi dari situ gue yakin dapat pembelajaran kenapa seorang Avan yang entertainment seperti ini bisa mau kembali ke religi. Itu gue yakin ada pembelajaran besar. Terus jejak digitalnya harus dihapus gitu. Anak gue joget, subscribe. Tiba-tiba kontennya salam Iya. rayu. Karena sangat rayu terus kemudian gue datang nih di Syamaman. Cerita sini. Giaru lagi tuh gue kayak aduh. Kayaknya nggak bisa deh. Belum mungkin nanti dong. Saya tahu kalau pun terjadi, gue nggak akan konten. Ya. Oh, lu lebih ke arah untuk diri sih. Iya, gue nggak tahu. Tapi gue akan jual air. Ayo sama. Mereka bukan saya, mereka sih. Menarik konten kali ini. Thank you banget Bro Avan. Oh, thank you. Terima kasih banyak. Karena jarang banget yang dari kreator komedi ini dibawa ke arah sini ternyata memang apa ya? Menurut gue ini unik dan punya dan benar gitu. Dianya benar gitu, dan dua orang ini benar gitu, bukan yang tipu-tipu itu. Kita coba lah. Kita coba. Selama ada pembelajarannya, selama ada ceritanya. Aja lesi lah. Ditunggu kalau kayak gitu kita nanti penelusuran bareng nggak tahu kemana. Enggak, ini bukan konsultasi nggak sih? Dia promosi mulu. Enggak kalian gitu. Buka. Dia sendiri. Oh, bukan. Iya, betul. Kalau ada yang mau tuh dibacain. Bisa lah. Soalnya gue berani ngomongin karena benar, jangan dia ngomongin. Iya, boleh. Kalau nggak benar gue akan bilang. Lu colek kapan? Tolong direkomendasi. Dukun culture kita butuh budget. Tapi gue mau tanya nih, ini tambahan Boleh, boleh. saya panjang. Lu tuh tahu lu begini tuh kapan? Dari umur 5 tahun. 5 tahun. Apa yang lu lihat? Banyak kayak dulu tuh sampai ke kelas 5 SD tuh nggak merasa si sosok-sosok astral ini itu setan lah kalau kita sebut. Oh, lo Ada orang, gue kayak punya teman main sendiri. keren gila emang. Sebenarnya sama kayak lu, Van. Iya sih. Turunan. Ah. Dari turunan. Bedanya dia Padang, lu Bali. Oh, Iya. Terus ya di awal bisa berkomunikasi tuh di kelas 4 SD. Komunikasi. Iya, sama mereka dan ya mereka masih tahu kan. In what language? Lu tau nggak dia komunikasi apa? Komunikasi gitu. Indonesia. Indonesia. Iya. Kalau waktu itu kan gue lama di Bandung, lahir besar di Bandung. Jadi bahasa Sunda juga. Yang lu ajak komunikasinya apa? Ini gue Sosok. Jadi entah itu ya entitas standar lah. dan blur kan? Enggak, sorry. Oh enggak. Oh so. Iya, kayak kuntilanak, terus kayak anak-anak kecil. Karena kan mereka mencari teman biasa. Saking solidnya ada. Solid. Mereka tuh anak kecil tuh nggak kenal gitu sama dia. Ya, jin kalau kita. Kalau di kita jin-jin korin yang belum selesai dengan urusannya. Nah makanya berat tau jadi begitu. Thank you. Gue pertama kali ketemu orang yang benar soalnya ada beberapa teman-teman gue juga ada yang beneran bisa, mungkin bisa diundang ke sini ya. Dia bukan siapa sebenarnya, cuma dia emang bisa ngebuka dirinya dan melihat segala macam tuh. Dan yang dia lihat tuh biasanya benar. Dan dia salah satu yang lihat kodam gua itu yang tadi lo ceritain gitu. Dan dia salah satu yang lihat juga nih gitu. Terus dia juga dari kecil. Ya. Dan dia tuh gak berisik. Kalau emang dia ngeliat tuh dia gak berisik. Dia diem aja. Ada gitu. Mungkin itu karakter yang dibuat dia karena mungkin ketika dia banyak bersuara banyak yang negatif tinggi ke dia. Kan ada yang kayak gitu juga ya. Kenapa gue lihat banyak para indigo ini nih rata-rata tuh memiliki karakter yang mungkin pasif lah. Maksudnya bukan pasif ya, jarang yang sanguin. Ini dia doang yang sanguin nih. Yang kalau dari rata-rata pasti mereka introvert. Dibilangnya aneh kali ya. Oke. Mendem aja kayak gitu. Gitu. Ayo coming out guys. Closing pakai itu Pak. Kalau closing udah nyala. Oh udah nyala. Oke siap. 1, 2, 3. Oke Bro Avan Putra, thank you banget udah datang sekali lagi ke Jagat Mistis, ke ruang tamu jagat kita. Dan next kita akan coba penelusuran tapi belum tahu kemana.
Aku punya ide. Mencari Habib Panasik di jeruk purut. Waduh, Pernah bro, dan itu ternyata emang dari kalau katanya orang-orang ya, itu tuh sebenarnya gue lupa lagi namanya apa, kesadaran yang terkumpul lah. Jadi basically sosok Panasik itu tuh nggak ada. rame berarti. Enggak, kesadaran apa ya, gue lupa deh namanya. Kayak kesadaran akumulatif dari orang-orang sekitar bro. Karena basically kalau di jeruk purut itu awalnya tuh nggak ada sosok itu bro. Yes. Jadi sosok itu tuh ada gara-gara berawal dari anak-anak muda daerah situ suka mabuk-mabuk sampai malam sampai apa, terus ditakut-takutin lah ya kan sama warga sekitar. Oh hati-hati lu, nanti ada Panasik. Nah sampai lah ada yang ngeliat beneran, kan muncul tuh kesadaran itu kan, menciptakan sebuah visual padahal mah bentuk jinnya nggak tahu apa. Gitu, jadilah sosok Panasik. Sampai gue pernah ada konten di sana, gue ngobrol sama, bukan gue sih, teman indigo gue ngobrol sama istilahnya lalu di sana. Dia ngasih kata seperti ini. Mana ada sih sosok yang begitu dimuliakan menjadi begitu berdosanya, begitu jelek. Karena pastor berpanasik. Iya benar. Gitu. Sosok pastor masa dibuat seperti itu? Iya benar. Gitu. Oh, gue berarti yang di internet tuh bisa jadi debug juga ya? Bisa jadi. Iya. Itu kesadaran akumulatif lah. Seru ya, terus. Ya, mau ganti konten aja ya. Misalnya ada kontrak ya. Oke, kalau gitu thank you sekali buat Akfat. Dukung culture kita dan gue Bo, thank you so much. Dan jangan lupa untuk like, comment, juga share dan subscribe pastinya ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di next konten dari Jalan Bisnis. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Bang Afan. Dadah. Oh iya, lu lagi Oh iya, gue lagi merintis di YouTube. Boleh dong ke inilah adalah YouTube. Oh iya, ini. Ada link di Gue bawah. lupa lagi. Afan Putra apalah gitu ya. Kalau boleh cerita ya. Asik. Kalau kayak gitu sampai jumpa di next episode selanjutnya. Bye bye. Kita video makan teman. Thank you so much.